Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat, mudah-mudahan jangan terpengaruh kita dengan pemikiran kita dikarenakan kita sangat heboh luar biasa karena virus corona. Sebenarnya gampang. Kita harus percaya diri bahwa dengan menghadapi virus tersebut, untuk itu rekan-rekan baik sobat-sobat deh gitu ya. Ini istilah pengalaman gila kita aja ini. Ya, gue cuman sedikit nerangin yang pernah kita pelajari selama di pendidikan dulu. Jadi ini pengalaman deh gitu sebenarnya. Kita perlu tahu ya, virus tersebut kelebihannya bahkan kelemahannya. Nah, kalau kita bicara masalah kelemahan virus tersebut, semua jelas pasti tahu bahwa kelemahan tersebut ya itu bisa digunakan dengan deterjen ya, itu bisa ya, bahkan pelarut yang lemah, sabun, rinso dan segala macamnya deh tuh ya. Itu bagus, yang benar harus bersih diri lah kita itu, cuci tangan, mau makan cuci tangan, gitu. Nah, sudah itu, kalau masalah kelebihan virus tersebut ya, itu sangat mudah menyebar. Emang betul sangat mudah menyebar dan menular antara sesama kita manusia ya. Tetapi permasalahannya itu perlu kita ingat, virus ini tidak menular dari manusia ke manusia lain ya. Hal tersebut belum tentu ya akan mengakibatkan kita kematian, belum tentu. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kita perhatikan juga itu. Jadi kita harus kuat iman kita. Jadi jangan kita langsung beranggapan pesimis, akhirnya kita mengakibatkan apa? Daya tahan tubuh kita, imun kita tadi akan rendah dan kita akan stres gara-gara memikirkan hal tersebut. Justru kita lebih semangat bersih diri. Nah, potensi dari semua bagian manusia itu punya kesempatan yang sama, bahkan itu bisa terjadi terinfeksi, itu bisa terjadi terinfeksi itu karena virus tersebut. Bahkan yang terinfeksi bila selamat yaitu banyak sekali. Apalagi ya kalau dia sudah terpapar ya, bila dia terpapar itu akan meninggal ya. Kebanyakan orang itu karena apa ya, itu berisiko tinggi lah ya, berisiko tinggi. Karena berisiko tinggi tersebut, imun kekebalan tubuh kita itu tidak ada lagi kelemahannya. Justru itu kita memperkuat imun kekebalan tubuh kita dengan bersih diri, kita makan sehat ya, sayur-sayuran itu perlu sekali itu. Nah, contoh kayak gua nih, fit terus badan gua. Sorry, bukan apa, itu suatu kebanggaan untuk kita ya. Nah, untuk itu antibodi kalau dia sudah turun, itulah akan mengakibatkan kita terinfeksi tadi bisa. Nah, sedangkan individu yang dia menghasilkan antibodi yang baik itu akan sembuh ya bila dia terpapar dengan terinfeksinya tadi. Jadi status positifnya virus tersebut tidak tetap juga bila kita terkena dalam jangka 2 minggu ya. Itu kalau kita sudah terkena itu antibodi kita akan menjadi negatif gitu, dia bakalan hilang gitu. Jadi nggak usah takut, kita memang semuanya harus berserah diri kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk rekan-rekan kawan ini hanya kita sharing aja lah, mengingatkan kawan jangan banyak yang semua saya perhatikan udah banyak bisnis tidak mau salaman lagi, menjaga jarak ya, silakan, nggak jadi masalah itu. Tapi bagi saya enjoy saja. Cuman karena saya pakai begini, karena perlengkapan ini, kalau nggak nanti saya kena marah. Ini waktunya saya pikir ini. Nah, cara penangkalannya yaitu dengan cara menghadapi virus tersebut. Ini penangkalannya itu ada di dalam tubuh kita ya, baik di luar tubuh kita juga. Contohnya kalau di luar tubuh kita, yaitu virus ini akan mudah hancur dengan pelarut ya, lemak tadi ya, baik deterjen, sabun dan segala macamnya lah itu. Iya. Nah, itu bisa terjadi demikian. Nah jadi untuk
hal ini kita harus kembali dengan pola hidup yang sehat. Masa lupa di pendidikan dulu, yaitu higien sanitasi, personal hygiene kita. Nah itu perlu itu. Nah jangan enggak. Nah penyebaran virus itu kan akan tidak ada lah di ruang lingkup kita kalau pola hidup kita demikian. Insya Allah semua bisa. Nah kalau saya terus terang aja, kamar mandi itu saya siram pakai air panas. Nah itu kita sikat dulu, sudah kita sikat pakai rinso segala macam. Nah kita bersihkan dengan air. Nah sementara kita ngerebus air, setelah air mendidih baru kita siram itu. Insya Allah tidak licin, bahkan tempatnya kering, itu pasti nyaman kita untuk mandi. Nah sirkulasi pertukaran udara itu perlu juga. Pencahayaan itu perlu, jangan enggak. Nah gitu, penyebaran virus itu bakalan akan mati deh dia, nggak bisa dia berkembang gitu. Nah sudah itu kalau dia di luar ya, itu di luar itu tadi ya, itu terus terang aja dengan iklim bisa loh. iklim ya, iklim dari udara kita itu ya, kalau dia udara lembab ya, udara terlalu dingin ya di ruangan itu mudah dia berkembang. Mudah dia berkembang virus tersebut ya, mudah berkembang gitu. Capek banget nih habis piket nih. Nah iya, nggak usah takut-takut. Nah dimana dalam tubuh kita yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kuat juga, nggak usah takut. Nah jadi gitu, jadi dalam tubuh kita ini harus punya antibodi deh. Virus akan mati bila mana antibodi kita itu akan baik, akan bagus. Nah iya, itu bila awal dari penyakit tersebut itu, virus itu, kalau kita terpapar ya, terinfeksi hari pertama itu bisa jadi dari 7 hari itu. Nah kalau kita terpapar itu di hari ke 14 sampai ke 17, kalau nggak salah, kemungkinan itu para pakar ahli yang ini itu bisa jadi itu akan kebal dengan sendirinya, dan itu akan bertahan selama 35 tahun lebih mungkin ya, mungkin kemungkinan itu, insya Allah itu. Karena apa? Karena disimpan sama memori. Bila mana kita terinfeksi lagi, terkena itu, maka memori kita akan menyampaikan pesan kirim kembali. Ya, nah ini ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu akan sampai nanti selama 1 hari bahkan ke 3 hari itu antibodi kita ini dia akan bisa menyesuaikan, melawan demikian. Nah, itu. Nah dengan sendirinya dia akan membuat kekebalan. Nah kekebalan itulah yang paling utama bagi tubuh kita. Sekarang kan sudah banyak pasar ditutup, sudah itu pekan-pekan ditutup. Nah, mau makan pakai apa? Kalau saya terus terang aja, saya berolahraga, rumah harus buka pintu ya, cahaya pencahayaan itu, pertukaran udara itu harus perlu bagi saya. Bersih-bersih, bila mana kita mau makan harus cuci tangan. Nah jangan sekali 2 kali, kita gosok-gosok, cuci tangan sampai bersih tangan kita. Nah itulah baru kita menyentuh makanan. Sekarang kan banyak orang sudah stres, main lockdown. Bahasa keren, lockdown, wih luar biasa. Pokoknya dilarang sana, dilarang sini, dan segala macamnya. Akhirnya apa? Kita sendiri akan stres. Bila mana kita stres ya, maka apa tadi? Maka imun kekebalan tubuh kita akan merosot. Nah, makanya kita hidupkanlah adrenalin kita. Adrenalin memacu kita untuk semangat, jangan takut. Oke, selamat tugas. Oke, rekan sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.